Hey, saatnya kita melakukan ritual tahunan review 2-in-1 yoga yang sangat populer. Just info, gue sendiri udah pakai yoga 2-in-1 sejak tahun 2014-an, zaman itu ada Yoga 2 Pro, dan so far seri yoga mainstream maupun flagship kayaknya nggak pernah ngecewain. So, apakah ada yang menarik dari Yoga 7i Aura Edition terbaru keluaran 2026? Yoga 7i secara desain cukup konsisten ya, sejak 4 tahunan terakhir desainnya lebih simple dibanding seri flagship Yoga 9i, tapi at the same time lebih solid dan lebih ramping ketimbang 2-in-1 versi IdeaPad berkat unibody aluminium. Sepertinya ini udah resep sempurna bagi salah satu laptop 2-in-1 paling populer di dunia. Ya, dia emang bukan ultrabook paling tipis maupun paling ringan, tapi bener-bener well balanced, tangguh, dan optimal di pretty much semua aspek sebagai generasi ke-11 seri Yoga 7i yang udah sangat matang. Demi neken harga komponen yang terus naik, saat ini Yoga 7i dibekali touchscreen OLED Full HD Plus 16:10, mungkin nanti bakal masuk juga ya yang OLED 2.8K 120Hz kalau mau layar yang bener-bener premium, tapi gue yakin untuk mayoritas user ultrabook di Indonesia, layar OLED Full HD aja udah cakep karena coverage DCI-P3 yang sempurna, terang, dan sama-sama udah berlabel Dolby Vision. Mau nikmatin konten apapun di layar ini ya rasanya ya enak-enak aja. Apalagi speakernya juga nggak cuma stereo, tapi udah quad speaker berlabel Dolby Atmos, jernih dan nendang buat Netflixan atau nonton rekaman konser di rumah. Support stylus Yoga Pen Gen 2 magnetic dapet, mungkin bukan yang paling enak buat kaum komikus yang udah terbiasa pakai pen tab Wacom, tapi buat editor dan mahasiswa yang butuh presisi lebih dan suka coret-coret konsep, ini ergonomis, presisi, minim lag, dan mantep buat dipakai di mode laptop maupun mode tablet dibanding Yoga Pen generasi 1. Dia nempelinnya di punggung ya by the way, ngecas via USB-C, terus ada casing unik yang sama-sama magnetik, dan juga bisa berfungsi sebagai stand off canvas mode, ngasih angle yang lebih nyaman buat gambar ketimbang rata sama meja. Sejak beberapa generasi, ciri khas Yoga adalah menyajikan semacam smart sense, misal flip to start, serta presence detection yang mencakup zero touch login, zero touch lock, yaitu pas lagi user lagi nggak depan laptop dia auto ngunci, atau zero touch video playback di mana video bisa nge-pause dan continue saat user pergi dan kembali. Makanya penting nih laptop punya kamera 5 megapiksel tajam plus sensor infrared, meski nggak punya sensor fingerprint. Di sisi konektivitas ada slot micro SDXC, satu USB-C Thunderbolt 4 full function, dan satu USB-A 3.2 Gen 1 always on di kanan. Di kiri ada HDMI 2.1, satu lagi USB-C Thunderbolt 4 full function, jadi enak bisa colok charger dari kiri maupun kanan, serta combo audio jack. Wi-Fi-nya pun udah Wi-Fi 7 tentunya. Sebagai Yoga 2-in-1 Aura Edition keluaran 2026 udah pasti paling make sense pakai prosesor Intel Core Ultra 7 300 series alias Panther Lake. Varian Intel Core Ultra 7 355 prosesor ini punya CPU tile berbasis Node Intel 18A/1,8 nanometer terbaru yang diklaim sangat efisien. Bedanya sama yang udah kita coba kemarin-kemarin, ini benar-benar didesain untuk ultrabook tanpa akhiran huruf H. Tapi secara iGPU masih sama-sama Xe3 4 core dengan media engine yang diklaim lebih efisien juga dalam encoding dan decoding AV1, AVC 10-bit, bahkan support EDP 1.5. Sebagai Copilot Plus PC, ini dilengkapi NPU 50 TOPS yang dengan nyaman bisa bantu workload AI lokal termasuk Lenovo AI Now bawaan. Di Lenovo AI Now, contohnya LLM lokal ini punya fitur pencarian dokumen hanya berdasarkan deskripsi. Kabar baiknya ini kita pegang opsi RAM 32GB LPDDR5X 7500 soldered yang lapang dan kenceng bareng SSD M.2 2242 1TB. Ini sebelahnya ada slot satu lagi tapi khusus untuk hardware sensing dan biometrik, jadi nggak bisa diganti SSD tambahan. Kalau dilihat dari benchmark sintetis, actually performanya masih oke untuk workload multitasking sehari-hari, bahkan editing di TDP sekitaran 25 watt. Meski ya bukan improvement dibanding Core Ultra 7 seri 100 atau 200. Peningkatan efisiensi adalah kuncinya dan dia bisa maintain performa yang sama persis baik dicolok maupun nggak dicolok. Toh buat render 3D di Blender atau export video 4K di Premiere Pro, hasilnya nggak jauh beda karena saat ini kemampuan iGPU lebih pegang kendali. Intel Graphics Xe3 4 core ini iGPU Intel generasi terbaru yang basically merupakan IGP Arc jenis B390, namun jumlah core-nya hanya dipangkas jadi 4 saja. Again, fokusnya adalah efisiensi daya, kemampuannya tentu di bawah Intel Arc 130V atau 140V bawaan Lunar Lake, tapi upgrade solid buat yang mau move on dari iGPU lawas seperti Iris Xe di Intel Gen 13 ke bawah, atau Radeon 660M di Ryzen 6000 series. Diajak main Cyberpunk, Anvil, GTA 5 Enhanced di settingan low atau medium masih bisa dinikmati di layar OLED Full HD yang cantik ini. Seperti yang udah dijabarin, chip Panther Lake 25W ini nggak makan banyak power sehingga gampang dikipasin.
Satu kipas aja asalkan gede gini cukup buat maintain temperatur stabil di sustain load 25 watt saat rendering atau gaming. Di keyboard pun suhunya nggak ada masalah. Keyboard sih nyaman, touchpad luas, tombol power di samping biar gampang diakses saat mode tablet maupun laptop, dan daya tahan baterai dijamin aman selama sekitar 17-18 jam untuk playback YouTube di mode power saver karena ukuran baterai 70Wh yang besar. Untuk kerja normal termasuk edit foto tipis-tipis dan browsing, ini juga masih kuat sekitar 9-10 jaman. Bisa dibilang, Yoga 7i Aura Edition Gen 11 ini sebuah langkah tepat di saat harga komponen terutama RAM dan SSD lagi di atas awan. Gak semua orang butuh layar 2.8K di sebuah 2-in-1 ukuran 14 inch, tapi yang penting udah OLED, include stylus, fitur lengkap, dan ada opsi RAM 32GB yang penting buat penggunaan jangka panjang. Perlu diingat opsi 2-in-1 mainstream saat ini nggak banyak di pasaran Indonesia, dan sejauh pengalaman kami, Lenovo emang juara soal jaminan after sales. Kita dapat 3 tahun premium care dan 3 tahun accidental damage protection. Untuk klaim kerusakan tidak disengaja lebih dari sekali dan dapat free membership Adobe Creative Cloud Pro selama 2 bulan. Jadi fix, beli ini laptop bakal tenang, siap tempur juga dengan Office 2024 permanen. Sekian dulu untuk 2-in-1 Lenovo Premium yang satu ini. Please like dan share, jangan lupa menang-mending. Gue Mike, sampai jumpa di next video.